disampaikan. Untuk materi berikutnya adalah materi tentang SDBM yang akan disampaikan oleh Saudara Ria Ahli SKM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pak teman-teman apa yang mewakili dari Kapolsek, apa yang mewakili Pak Secam, kemudian dari Forkopimda dan Bapak Ibu semua tamu undangan, kita tidak lupa dari Kabupaten. Ini di sini saya mohon izin untuk menyampaikan mengenai materi SDBM. Artinya sudah tidak asing lagi Bapak Ibu, atau sudah lupa-lupa ingat? Ini sharing saja kita di sini mengenai SDBM dan percepatan SDM di Kabupaten Banjarnegara yang insya Allah targetnya tahun ini kita ODM. Karena tinggal 2 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang belum ODM. 1 Banjarnegara dan 2 adalah Wonosobo. Jadi kita berjalan ini dengan Wonosobo. Salam gemas, sehat, bugar, produktif. Selain salam gemas, saya juga punya tepuk selamat. Jadi kalau nanti saya bilang selamat pagi Bapak Ibu tepuk 1 kali. Kalau saya bilang selamat siang Bapak Ibu tepuk 2 kali, krok-krok. Kalau saya bilang selamat sore tepuk 3 kali. Kalau selamat malam diam, tidak tepuk. Kita coba dulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ada yang mau tepuk tadi. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Kita jadi ini konsentrasi. Langsung saja kita masuk ke materi apa itu SDBM. Jadi SDBM atau sanitasi total berbasis masyarakat adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan perubahan perilaku di masyarakat. Mudah atau tidak Bapak Ibu mengubah perilaku? Betul sekali. Memang tidak mudah untuk mengubah perilaku. Perlu adanya pemicuan di sini. Pemicuan adalah cara mendorong perubahan perilaku higiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri. Jadi kalau bisa atas kesadaran sendiri. Sekarang ketika kita berbicara mengenai ODF, Open Definition Free. Open Definition Free sebenarnya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu kan bebas buang air besar, bebas buang air besar sembarangan. Tapi kalau kita mengatakan ke masyarakat bebas buang air besar sembarangan, nanti dikira bebas di mana saja buang air besar. Makanya kita mengatakan ke masyarakat itu adalah stop buang air besar sembarangan. Begitu ini setuju? Setuju? Selamat siang. Selanjutnya mengenai kerangka pikir dari SDBM. Apa sebenarnya tujuan dari SDBM itu? Di sini ada 5 pilar Bapak Ibu. Yang pertama adalah stop buang air besar sembarangan. Stop buang air besar sembarangan. Yang saat ini sudah sangat-sangatnya dibicarakan. Kemudian mengenai CTPS, pilar kedua, cuci tangan pakai sabun. Tidak hanya sekedar cuci tangan saja pakai air khusus, tapi harus pakai sabun. Kenapa harus pakai sabun? Karena sabun itu bisa membantu membunuh bakteri-bakteri yang ada. Cuci tangan itu terlihat sepele, tapi itu punya dampak yang luar biasa. Ada suatu penelitian
wabah diare di suatu negara, saya lupa gimana. Ketika anak-anaknya itu dibiasakan mencuci tangan, itu diare itu bisa turun dengan drastis. Sama seperti COVID kemarin. Saat COVID kemarin, banyak tempat-tempat cuci tangan ya, di depan rumah, di kantor, mana-mana. Sekarang apakah masih ada, Bapak Ibu? Masih ada airnya, masih ada sabunnya. Kalau masih ada, ya alhamdulillah. Kemudian pilar yang ketiga itu mengenai pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Pilar keempat pengelolaan sampah rumah tangga, dan pilar yang kelima adalah pengelolaan limbah cair rumah tangga. Dari 5 pilar ini, outputnya apa? Outputnya yang pertama adalah meningkatkan pembangunan sanitasi higien melalui peningkatan demand supply, dan nanti hasil akhir yang diharapkan pastinya adalah menurunkan kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi dengan 5 pilar ini, mulai dari stop buang air besar sembarangan yang sedang diterapkan di tahun ini, kemudian CTPS dan sebagainya, tujuan akhirnya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Komponen dasar dari SDGM itu yang pertama adalah perubahan perilaku. Ini yang menjadi PR, merubah perilaku kebiasaan masyarakat. Dari yang tadinya suka buang air besar di sungai, di kolam, terus sekarang disuruh untuk dijaga sehat. Itu kan tidak mudah. Pasti ada masyarakat yang mengatakan, lah, mau langsung minum itu dia berapa apa. Pasti ada yang mengatakan begitu. Lalu apa yang harus kita katakan Bapak Ibu kalau seperti itu? Nah, alangkah lebih baiknya kalau seandainya ada yang mengatakan seperti itu, dia juga, ya langsungnya apa-apa, nongkola apa-apa. Nah, apalagi kalau di jaga sehat, pasti lebih tidak apa-apa lagi kan? Kemudian yang kedua adalah peningkatan akses sanitasi yang berkelanjutan, pengelolaan berbasis masyarakat yang berkelanjutan, serta adanya dukungan institusi kepada masyarakat. Yang pertama ini tadi masih adakah Bapak Ibu di sini yang seperti ini? Masih ada helikopter. ini sebenarnya kenapa disebut helikopter sih Bapak Ibu? Saya benar masih bertanya kenapa disebut helikopter. Terbang soalnya. Oh, terbang. Terbang melayang. Oh, gitu. Ini nah, ini sudah ada di beberapa daerah. Ini ada gerakan bongkar helikopter. Contohnya seperti di Kecamatan Rakit itu sudah ada gerakan bongkar helikopter. Kalau di Wanayasa sendiri bagaimana Pak? Apakah sudah ada? Belum ada. Nanti mungkin bisa digunakan untuk bongkar helikopter untuk menuju jamban sehat. Untuk sekarang yang kita rasakan adalah akses menuju jamban sehatnya. Untuk kepemilikan nanti menyusul. Kalau sudah ada ya syukur. Kemudian faktanya ini sebanyak 12% keluarga di Indonesia belum memiliki jamban sehat. Bagaimana kalau di Banjarnegara itu masih 52.000 kakak itu belum memiliki akses ke jamban sehat. Berat. 52.000 kakak. Kemudian dampak jamban sehat. Kenapa masyarakat itu harus BAB di jamban sehat? Bukan berarti kalau misalkan ada yang BAB di sungai, di kolam, saat itu kemudian besoknya langsung diare, itu tidak seperti itu, tapi itu butuh proses ke depannya. Makanya kenapa harus ODM? Karena ini dampak yang ditimbulkan. Yang pertama adalah adanya gangguan kesehatan. Yang terutama itu penyakit menular seperti diare,
ketika seorang anak itu tumbuh di lingkungan yang tidak sehat, yang suka diambil di sungai dan sebagainya, itu anak jadi mudah sakit. Nah, ketika anak mudah sakit, kan untuk tumbuh kembangnya itu kan jadi terganggu. Oleh karena itu butuh suatu lingkungan yang sehat. Ini septic tank, ini lebih ke teknis gitu. Kemudian yang kedua CTPS mulai ini untuk saat ini karena COVID-nya sudah mereda, suka lupa cuci tangan lagi tidak serajin dulu. Mungkin karena takut ketularan COVID, akhirnya apa cuci tangan, masuk ke sini cuci tangan. Saya bosan. sampai bersih pol. Sampai habis. Kemudian yang ketiga, pengelolaan air minum dan juga makanan rumah tangga. Ini pengelolaan air minum ini termasuk juga dengan depot-depot air minum. Barangkali kan ada di sini yang memiliki depot air minum, itu juga nanti masuk ke kesehatan lingkungan, itu nanti perlu adanya pengecekan. Jadi air minum yang diedarkan di masyarakat itu memang benar-benar sehat. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan sampah di rumah tangga. Di Kecamatan Wanayasa ini, apakah ada bank sampah, Bapak Ibu? Ada yang memiliki bank sampah mungkin? Ada. Bank sampah? Ada. Belum ya? Jadi untuk sampah diharapkan tempat sampahnya itu tertutup, kedap air dan juga mudah dibersihkan, terpisah antara anorganik dan juga organik. Tapi terkadang kita sudah memisahkan anorganik dan organik, tapi di tempat pembuangan akhir disatukan lagi. Percuma. Kemudian tersedia tempat penampungan sementara atau TPS, serta sampah diangkut 1 kali 24 jam setiap harinya. Untuk prinsip-prinsip dari pengelolaan sampah itu ada 3R, reduce, yaitu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Jadi monggo Bapak Ibu di kantornya, di tempat kerjanya, di desanya, kita mengajak masyarakat untuk sesedikit mungkin mengeluarkan sampah. Kalau masih bisa digunakan barang-barang itu, kita reuse, kita gunakan lagi. Contohnya seperti plastik. Kalau belanja ke warung, alangkah baiknya sekarang kita membawa apa sih ya? Plastik sendiri lah, tempat wadah sendiri. Itu sangat baik. Kalau di Jabodetabek itu kalau plastik itu sudah berbayar sekarang. Dan di Alfamart, Indomaret itu sudah tidak menyediakan plastik yang seperti di sini. Jadi harus membawa sendiri. Kemudian recycle, yaitu memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan. Sampah-sampah seperti botol, kemudian wadah minyak dan sebagainya, itu jika masih bisa dimanfaatkan, kita budayakan masyarakat untuk memanfaatkan sampah-sampah tersebut. Kemudian ini ada dokumentasi dari adik-adik SMP kalau bisa. Ini ada pengolahan sampah, kemudian ini ada recycle. Di sini mereka membuat kerajinan dari sampah-sampah bekas. Kemudian yang kelima, pengolahan limbah cair rumah tangga. Sarana pembuangan air limbah itu harus tersedia saluran pembuangan air limbah tertutup, kedap air serta mengalir lancar dan tidak mencemari lingkungan. Bapak Ibu bisa dilihat di sini untuk capaian dari 5 pilar STBM, mulai dari jamban sehat,
sepakat. Kemudian untuk dari APBD itu ada 1.224 paket yang dialokasikan di 40 desa waktu stunting. Kemudian untuk alokasi jamban sehat di tahun 2023 kita lihat Wanayasa ada di desa Pandansari, Jatirawat, Wanaraja, dan Kubang. Apakah ada perwakilan dari desa tersebut yang hadir? Ada di 4 desa yang merupakan desa waktu stunting. Ini untuk aksesnya masih rendah, 37%, 41%, 34%. Semoga ini dengan bantuan ini nanti bisa meningkatkan akses jamban sehatnya. Kemudian, nah Bapak Ibu, ini ada kalau misalkan tidak ada lahan untuk septic tank, ini ada bisa dibuat seperti ini. Ini nanti jadi kotoran bisa masuk ke sini. Ini tong satu. Kemudian ketika penuh dia akan naik ke sini. Nah di sini ini ada desinfektan semacam kaporit begitu. Jadi ketika dikeluarkan ke air itu sudah aman, tidak mencemari lingkungan. Modelnya seperti ini bisa dilakukan di daratan juga. Jadi tidak hanya di air. Nah ini percepatan saya bulan Maret rencana itu Banjarmangu, Pacitan, Punggelan, dan Karangkobar. Wanayasa insya Allah April ya. April siap Bapak Ibu? Siap. April ya, bismillah. Nah, peran kelompok Germas Kecamatan itu apa? Yang pertama, berperan serta aktif dalam percepatan pencapaian ODM. Caranya antara lain bisa dengan sosialisasi mengenai SDGM dan juga ODM ini kepada masyarakat. Kemudian melakukan pendampingan dan monitoring akses jamban di wilayah atau desa masing-masing. Salam Germas. Sehat bukan produktif. Sudah selesai ini Bapak Ibu. Terima kasih. Sedikit informasi, kami dari Dinas Kesehatan itu mendapatkan bantuan cek alat HB untuk diberikan kepada siswi untuk pengecekan anemia ke siswi kelas 1 SMP dan 1 SMA. Ternyata hasilnya mengejutkan, angka anemia di Banjar itu mendekati 40%. 40%. Artinya 40 dari 100 remaja putri kelas 1 SMP dan 1 SMA itu anemia. Nah, anemia ini kalau di Kecamatan Wanayasa itu 13,7% angkanya dari yang sudah diperiksa. Anemia ini kan jika tidak tertangani itu juga meningkatkan risiko nanti ketika memiliki anak-anak yang di stunting. Anemia juga menyebabkan tidak seproduktif remaja-remaja lainnya. Anak-anak jadi lemas, letih, lesu, mudah mengantukkan, tidak konsentrasi, akhirnya menurun prestasi belajarnya. Jadi mohon Bapak Ibu semuanya sesuai dengan kewenangan masing-masing, mari kita tingkatkan sosialisasi kepada terutama ini remaja-remaja putri untuk mengkonsumsi tablet tambah darah seminggu sekali. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dimaafkan tidak.
Lah masalah pertumbuhan yang memang kita harus kejar asupan gizi. Jawabannya ya asupan gizi, namanya pertumbuhan. Kalau makan angin tak nggak bisa. Kalau makan ilmu lah itu buat perkembangannya. Tapi minimal anak-anak itu di Wanayasa kalau dipanggil langsung jawab. Kalau lihat warna langsung bereaksi. Kalau lihat suasana dingin panas itu kondisi itu juga bereaksi gitu. Kalau ada orang lewat juga reaksi. Minimal seperti itu, harus dilatih seperti itu. Jadi kalau dulu itu asmane namanya sinten, kalau anaknya diam kan bapak ibunya dijawab itu ditimbali ya, seperti itu. Lah sekarang namanya sinten, ibunya malah disebut berani jawab, anaknya buatan jawab. Nah ini di perkembangan itu saya kira lebih penting. Jadi kalau pertumbuhan oke, kita kejar, tapi perkembangannya jangan sampai. Kalau saya menuju ke Bu Camat tadi, sekolah SD terketel itu, sekolah itu malah kelihatan bakti, kan ini jadi, nah ini nanti perkembangan psikologinya, kognitifnya, nah, beraninya itu anak itu yang penting berani, berani berusaha, berbisnis ya berhasil. Di besarnya ya Bu, di waktu dewasanya. Kalau di dalam buku memang yang ditakutkan, dikhawatirkan pada waktu dewasa jadi tidak produktif. Oke, terus ya itu dari kandungan, ya, bukan dadak tapi dari kandungan. Bahkan yang saya bapak penghulu mungkin atau dari bapak yang KUA mungkin mulainya dari KUA malah. Jadi sendiri. Cegahnya itu dari KUA. Dari KUA. Karena yang akan melahirkan itu yang menikah itu istilahnya yang kemudian nanti lahir itu pintunya kan di KUA, menikah dulu baru lahir. Tapi juga kita ingat bahwa tidak semua anak atau apa ya istilahnya perkembangan manusianya itu dari pernikahan. Kalau kemudian di Wanayasa ditemukan yang bukan dari situ, apakah juga bukan tanggungan kita? Pernahkah Bapak Ibu berpikir anak jalanan? Pernahkah Bapak Ibu berpikir orang-orang bermasalah sosial? Ya, anak-anak yang bermasalah sosial itu bisa hadir di Wanayasa. Kita kalau berpikirnya hanya yang di keluarga lebih gampang. Tapi kalau yang kemudian datang ke sini tidak dengan orang tuanya, terus dicatat sama kader, kira-kira merugikan enggak? Kalau kondisinya negatif kan merugikan ya. Tapi ternyata memang saya kira ada. Mungkin dikirim dari saudara dari jauh, dikirimnya ke sini. Bukan KTA-nya itu kartu tanda anaknya itu kok bukan Wanayasa, tapi jadinya di sini kehitung sama kader. Aduh, ya nambah-nambah ikhlas. Dulu ada timbangan itu udah malah saya. Seperti itu, gambar ini seperti itu. Kalau kita berpikirnya lebih general seperti itu. Jadi tidak kemudian ini keluarga Wanayasa semua, bukan. Yang datang ke sini pun menjadi tantangan, menjadi apa yang merintangi. Iya, kalau dari bapak yang dari KUA yang minimal memang dinamika riyin anu ditunda dalam bojone. Ah, ya mboten Pak. Silakan. Sabar ya. Oh, ini Covid ya kasida to. Ya. ASI itu juga ibunya ngode, mau ASI bagaimana? Di kantor aja juga nggak ada kulkas. Mau diperas bagaimana? Mau disimpan bagaimana? Ya. Tapi yang minimal kalau ibunya kerja ya diberi kelonggaran pulang kasih. Ya. Jadi pulang kasih atau balik lagi. Lanjut.
makanan pengganti ASI yang berkualitas sama kuantitas. Kira-kira paham nggak ya masyarakat makanan pengganti ASI? Apa gedang Ambon? Apa ikan salmon? Jadi kalau diganti pengganti ASI itu bukan terus wis paling mau karo sayur kok. Ada yang mau bantah itu keliru. Keliru nggak itu kader? Jadi lebih penting pakai tempe atau lebih penting pakai sayur ya? Penting kabeh. Penting kabeh. Iya. Jadi jangan bangga hanya cuma dengan sayur. Kue mawon. Ya, telurnya itu yang penting, tempenya yang penting, ikan salmonnya yang penting. Ada ikan salmon di Wanayasa? Ada ya. Karena dekat kami bening, kan kalau bening dapat dari utara, ya. Ada malah kalau di Banjar malah nggak ada. Ikannya Pak Salmono. Nanti kalau ada ikan salmon Jawa Pak. Ada Pak. Ya pokoknya dicarikan ikan laut dalam, jangan yang di permukaan. Nah, gadai lele sama jair Pak, ya juga. Tapi sering. Nah kalau minggu dana desa, di bawah ilmu dulu kita bareng-bareng dana desa Pak. Ya dana desanya bikin kolam lele setiap RT nanti untuk mencukupi kebutuhan air. Ya, ini saya cerita sedikit. Kemarin ada desa di Sumatera Selatan yang stuntingnya penurunan stuntingnya sampai 6%. Tapi ternyata posyandunya cuma 1. Jadi mungkin anaknya juga sedikit, penduduknya sedikit nih. Ya. Kalau di Wanayasa, misalnya di desa Wanayasa sendiri, luas sekali itu sampai Tempuran ya. Ya terus sampai Wanaraja sana, posyandunya berapa Bu? Wanayasa 7. 7. Wah, nah, itu anaknya berapa itu? Di Sumatera posyandunya 1. Tapi bukan itu. Tapi dari Pemdesnya ini memang bagus. Jadi memang dukungan dana artinya bahwa RKPDes-nya rencana pembangunan rencana kerja desanya itu sudah sampai ke situ. Jadi pemberian itu tadi ikan lele maupun lauk-lauknya itu memang didukung oleh APBDes. Begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi drastis penurunannya. Bahkan targetnya 0. Targetnya. Kalau Banjarnegara targetnya 14%. Iya. Lanjut ya. Nah ini yang kuncinya kemarin kita dapat dari Bundis juga, jangan sampai data ini kemudian yang memberatkan kita. Kader yang lebih tahu kapan anak itu naik, kapan anak itu tidak naik. Timbangannya gini minggat tambah rongkon, tapi itu belum naik. Paham gak? Anak bobotnya naik tambah 2 on, tapi ternyata itu belum naik. Karena apa? Belum sesuai kriteria. Jadi harusnya naiknya itu 4 on misalnya. Ini misalnya saja saya hanya persisnya saya nggak tahu. Wong saya tukang natani buku, orang ini bang bocah gitu. Jadi harusnya naik 4 on, ternyata naiknya cuma 3 on. Maka catatannya itu tidak naik. Lah kalau ini nggak dicatat sama kader atau kader nyatatnya salah, ya kehitung naik. Padahal orang naik. Yang naik tapi malah yang orang naik tapi malah naik. Setelah ditunggu agak lama beberapa bulan, naudzubillah malah sakit. Loh, riwayatnya bagaimana? Historisnya dilihat, ngisi buku KMS-nya keliru. Dibilang naik terus, jadi asupannya malah bukannya ditambahi tapi bertahan stagnan.
malah mandiri irit-irit, malah ujung-ujungnya sakit. Aduh. Nah, ini pemahaman seperti ini perlu diperhatikan. Jadi naik itu belum tentu naik. Harusnya naiknya adalah standarnya berapa, itu baru naik. Ya, Kang. Bagaimana cara keluarnya? 4C, 1 MI. Literasi, edukasi, sanitasi, imunisasi. Tidak usah vaksinasi. Kemudian perencanaan ekonomi. Nah, di perencanaan ekonomi ini yang sebetulnya sangat berpengaruh. Kinten-kinten ajeng pasratem pendes nopo ajeng pasratem bapak kayak ini masalah ekonomi. Tapi secara umum kalau saya kemudian karena berasal dari Disarpus yang berkaitan dengan pendidikan, ya memang literasi kita rendah sehingga akan berpengaruh di semua lini. Ketika anak ditanya saja nggak tahu misalnya ini mainan terbuat dari apa, atau nggak bisa menggambarkan mainan ini bentuknya bagaimana, maka itu tidak literasi atau tidak literat. Lah tidak literat berarti siapa yang keliru? Pasti orang tuanya. Ya kira-kira orang tuanya bisa mengajari anaknya nggak untuk paham benda-benda, paham situasi. Nah ini namanya literasi. Nah kalau orang tuanya saja nggak paham, bagaimana mau memahami apa yang disebut percepatan penurunan stunting melalui gerakan bergas bebarengan tembung soal stunting? Ya agak berat, mohon maaf. Lanjut. Ini tindak lanjutnya. Tidak hanya menambah makanan. Intinya seperti itu. Lanjut. Kalau mau donasi sebaiknya bagaimana? Nah, malah justru di sini kalau misalnya ada kok rasanya berat ya menggunakan anggaran atau menyelesaikannya dengan biaya, ya mari bareng-bareng berdonasi. Ada perkumpulan PKK, ada perkumpulan PMI, ada perkumpulan Pramuka, ada perkumpulan PGRI, barang-barang begitu. Terutama buat yang nanti yang STBM itu, yang ODF itu. Ya. Barang-barang kita berdonasi, tapi donasinya juga yang tepat itu ajuan. Pengeluaran banyak untuk rokok. Waduh, ini yang agak minum ini. Tersinggung. Iya, dikurangi lah. Untuk seler. Seler. Akhirnya kan Seler itu simpen maksudnya. Kalau Wanayasa ada pertanian tembakau enggak? Enggak ada ya. Nah ini ternyata malah jadi rugi, nggak dapat dana bagi hasil cukai tembakau. Yang dapat kalau bening, pejawaran, Pak Gendang. Padahal itu juga sebetulnya sangat membantu. Tapi karena di sini bukan produsen, kita nggak dapat. Malah ujung. Lanjut. petaninya batur kata pejawaran Bukan susu, bukan biskuit. Sudah, lanjut saja. Pangan khusus medis khusus ditangani oleh dokter dan ahli gizi. Ini yang memang seharusnya kategorinya masuk ke Paskes, fasilitas kesehatan, itu harusnya diantar ke puskesmas. Harusnya diantar ke rumah sakit, diantar ke rumah sakit. Kalau misalnya didiagnosa stunting tapi aslinya itu malah ada apa ya Mbak? Gizi buruk ya malah ya.
Lah, kok dikira cuma stunting apa-apa? Ini bahaya lagi. Jadi memang ya diagnosanya harus lebih berani, harus ke puskesmas atau tidak. Nanti makanannya akan berbeda. Lanjut. Rencana aksinya, monggo di posyandu, terus aksi di ahli gizi puskesmas, kader, kelas ibu hamil, sama itu pokoknya mari bapak-bapaknya ikut terlibat. Jangan semuanya serahkan ke ibu. Setuju gih? Setuju. Keras itu. Biar apa kan? Itu setuju gih? Aktif tablet tambah darah, bumil teratur periksa kehamilan, cukupi konsumsi protein hewani, datang ke posyandu setiap bulan, eksklusif ASI 6 bulan. ABCDE kita coba semuanya, kita cukupi semuanya. Insya Allah bisa mentas dari stunting. Allahumma amin. Saya kira mungkin cukup seperti itu. Lebih baik bertanya saja nanti setelah ada laporan evaluasi atau dari forum kecamatan. Materinya sudah berkali-kali di pasaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma